Lagi Anda menyaksikan Bola Liar. Didukung oleh Safari mantan Presiden Joko Widodo ke beberapa daerah di Indonesia jadi sorotan masyarakat. Partai Solidaritas Indonesia membantah Jokowi turun gunung bertujuan untuk safari politik, melainkan untuk memenuhi undangan masyarakat. Ini bukan safari politik sebetulnya, ini lebih ke arah bagaimana seperti yang sudah disampaikan Pak Jokowi itu memenuhi undangan-undangan dari masyarakat, termasuk juga kalau ada kegiatan-kegiatan di Partai Solidaritas Indonesia. Selain Jokowi, Wakil Presiden Gibran Rakabuming juga jadi sorotan. Di tengah aksi demonstrasi mahasiswa, Gibran menerima kedatangan mahasiswa di kantornya. Usai pertemuan, koordinator aksi menyebut Gibran mencatat aspirasi yang mereka sampaikan. Kawan-kawan mahasiswa pun menyampaikan aspirasi, pun respon dari pihak tentunya Bapak Wapres sangat baik. Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami dengan buku kecil yang tadi. Tak hanya itu, Wapres Gibran juga melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan. Gibran mengikut sertakan 5 mahasiswa untuk mengikuti kunjungan kerjanya. Ya, hari ini kami ditemani beberapa perwakilan mahasiswa. Kita akan berangkat ke ND, Gorontalo, dan juga Papua. Pada hari yang sama, putra Presiden Prabowo, Didit Prabowo, berkunjung ke kediaman mantan Presiden Jokowi di Solo. Pertemuan keduanya berlangsung sekitar 40 menit dan berlangsung tertutup. Pengamat politik Adi Prayitno membaca kunjungan Didit ke Solo serta safari Jokowi dan Gibran tak lepas dari upaya kalkulasi politik 2029. Sebab tidak ada jaminan Prabowo Gibran akan berpasangan untuk periode kedua. Dan tentu Pak Jokowi punya kalkulasi politik yang sudah diukur. Ya, soal kemungkinan apakah di 2029 tidak lagi bersama dengan Pak Prabowo Subianto. Partai-partai politik pengusung hari ini yang bergabung dengan Pak Prabowo Subianto ada kecenderungan hanya ingin Pak Prabowo 2 periode, tapi kalau soal calon wakil presiden kata mereka nanti dulu. Ini kan menjadi pesan betapa persoalan calon wakil presiden bagi Pak Prabowo Subianto untuk yang kedua kalinya tak ada jaminan dan tak ada garansi bahwa Gibran yang kemudian akan terpilih. Dalam konteks itulah sepertinya Pak Jokowi menghitung soal kemungkinan-kemungkinan lain. Ya, publik juga berharap bahwa Pak Jokowi tidak mungkin terus-terusan bergantung kepada Pak Prabowo Subianto. Ketua Umum Rampai Nusantara Semar Mardiansyah meyakini kunjungan Didit menemui Jokowi sekadar silaturahmi untuk menjaga komunikasi dengan Presiden Prabowo. Wajar sebatas meminta saran. Kan begini, Presiden Prabowo kita tahu bahwa tidak hanya terhadap Pak Jokowi, terhadap Pak SBY, Ibu Mega selalu meminta masukan, meminta nasihat. Karena mereka beliau-beliau ini yang pernah memimpin bangsa ini. Nah, terhadap Pak Jokowi pun demikian. Ketika memang komunikasi dibangun oleh Mas Didit misalnya, atau menyampaikan pesan dari ayahandanya, nah itu kan juga harus dipandang bahwa suatu niatan baik untuk mengatasi berbagai hal yang dirasa masih kurang dan belum mencapai kesempurnaan. Safari Jokowi ke sejumlah daerah mengundang spekulasi Presiden ke-7 itu masih akan terjun ke politik meski telah pensiun. Belakangan juga muncul isu Jokowi akan bergabung ke PSI di mana sang putra Kaisang Pangarep duduk sebagai ketua umum. Halo, selamat malam saudara. Bola Liar kembali menggelinding ke hadapan Anda. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi safari politik keliling Indonesia. Sementara Wapres Gibran Rakabuming mulai unjuk diri menerima perwakilan mahasiswa yang tengah berunjuk rasa menyoal program pemerintah seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih. Bahkan Gibran mengajak mahasiswa ikut kunjungan kerjanya. Di sisi lain, putra Presiden Prabowo Didit juga menemui Jokowi di Solo di tengah isu kerenggangan hubungan Jokowi-Prabowo.
Apakah rangkaian peristiwa ini bagian dari fenomena politik menuju 2029? Apakah safari politik dan aktifnya manuver Wapres Gibran pertanda persimpangan jalan di Pilpres mendatang? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, Magister Tarigan. Kita bahas topik kita malam ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio. Saya menyapa Mariesa Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Halo Kang, selamat malam. Halo, Lona. Rally Regan, Ketua Umum Brigade Rakyat Nusantara, selamat malam. Bung Regan. Ali Mokhtar Ngabalin, Ketua DPP Partai Golkar, selamat malam Bang. Selamat malam. Kurniawan, Ketum Gerakan Cinta Prabowo, selamat malam Bang Kurniawan. Ahmad Ali Mudin, Waketum RPGM Founder, mari kita bahas. Selamat malam. Assalamualaikum. Ansi Lema, juru bicara PD Perjuangan. Halo Bang Ansi. Selamat malam. Dan saya menyapa di floor Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Halo Mas Adi. Malam. Leli Aryani, Guru Besar Komunikasi Politik LSPR Institute. Selamat malam, Bu Leli. Saya langsung ke Mas Adi. Mas Adi, Jokowi melakukan safari keliling Indonesia. Bagaimana Anda membaca langkah seorang Jokowi ini? Saya kira dua hal ya. Pertama, memang hobi Jokowi itu jalan-jalan dan relatif down to earth, suka bertemu dengan masyarakat dan belusukan. Jadi tagline yang dibuat oleh kawan-kawan PDIP seperti Bang Ansi Lema kepada Jokowi kan dulu adalah Jokowi adalah kita. Itu kan mengidentifikasi betapa Jokowi itu memang adalah sosok yang memang cukup kesehariannya dekat dengan rakyat di bawah. Tapi kan dalam konteks itu publik per hari ini membaca yang kedua, karena Pak Jokowi bukan lagi sebagai presiden, maka untuk apa belusukan itu? Maka wajar kalau kemudian ini dianggap sebagai amplifikasi untuk mengonsolidasi kekuatan-kekuatan politik Pak Jokowi, jejaring, networking, sebagai upaya salah satunya adalah memperkuat kekuatan politik PSI menghadapi pertarungan di 2029. Saya kira argumen ini diperkuat oleh statement Jokowi beberapa waktu yang lalu di berbagai kesempatan PSI bahwa Jokowi akan all out, akan total, dan akan gaspol untuk turun ke masyarakat memenangkan PSI. Dan pada saat yang bersamaan banyak juga yang mengatakan ini adalah sebagai upaya efek dari memutar bagaimana pengaruh-pengaruh Pak Jokowi nantinya akan berdampak kepada Gibran Rakabuming Raka yang saat ini sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia supaya terus menjadi spotlight di 2029. Apalagi dalam sejarahnya belum pernah di negara kita ini Wapres itu bisa maju untuk yang kedua kalinya. Jadi itulah yang saya sebut betapa Jokowi punya kepentingan dalam konteks bagaimana PSI dan kemudian Gibran dalam hal ini adalah tetap signifikan dalam pertarungan politik menghadapi di 2029 Ilona. Jadi bagi saya ini bukan hanya soal pertemuan biasa, bukan hanya sebatas statement-statement normatif, tapi ada insentif politik yang sengaja untuk dipersiapkan. Bagi saya positif. Dan bahkan kalau perlu semua kontestan partai politik lakukan hal yang serupa. Ya kalaupun toh ini ujung-ujungnya untuk kepentingan politik, elektoral. Dan itu yang diharapkan oleh publik. Supaya pemilu itu tidak setiap 5 tahun sekali. Karena ada kecenderungan kan partai elit itu mendekati publik kan setiap 5 tahun sekali. Baik, coba saya ke Bu Leli. Anda punya pemahaman yang sama dengan Mas Andi tadi mengatakan bahwa ini merupakan langkah Jokowi gaspol menuju 2029. Ya, pertama kita haram hukumnya memisahkan Jokowi sama Gibran. Itu satu. Ada fenomena bahwa wakil yang tidak mau naik pangkat, misalnya wakil rakyat, nggak mau jadi rakyat, nggak mau naik pangkat. Tapi wakil presiden pasti ingin jadi presiden. Itu dua ya. Nah, fenomena Jokowi, kemarin ada ribut Jokowi turun gunung katanya. Istilah turun gunung pun nggak tepat sebenarnya. Karena istilah turun gunung itu adalah melekat pada seseorang yang sudah selesai dengan segala hidupnya dan dia kembali kepada masyarakat untuk mengamalkannya. Dan dia ke semua golongan, bukan pada satu kelompok tertentu. Nah, jika manuvernya adalah untuk PSI, kita sudah membaca di 2024 bahwa PSI punya tagline apa? PSI partainya Jokowi, tapi tetap kalah, tidak bisa tembus parliamentary threshold. PDIP dengan segala manuver partai-partai politik yang lain tetap menang, kata Bang Ansi Lema. Dan itu memang realitas politik juga yang tidak bisa dibantah. Jadi kalau hari ini Jokowi bersafari, seperti safari Ramadan gitu ya, biasanya hanya Ramadan safari itu. Tapi ini safari politik bisa dilakukan kapan saja. Dan ingat, kerja politik itu bukan hanya menjelang pemilu setahun sebelumnya, tapi kerja politik itu terjadi hanya setahun setelah pemilu. Setelah itu mereka menuper kembali terjadi untuk pemilu selanjutnya. Jadi kalau dibaca fenomena yang terjadi hari ini,
kita bisa membaca ini adalah giat-giat politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi, tentu berkaitan dengan Gibran. Tentu berkaitan dengan partai politik tertentu, bukan untuk kepada semua masyarakat. Apakah itu dilarang? Tidak. Ya. Jadi dia punya kepentingan politik. Dalam politik kan yang lebih dominan adalah kepentingan. Dan kepentingan itu harus dibangun, politik itu adalah by design, bukan by accident. Jadi nge-bypass Pak Prabowo nggak kira-kira? Lagi nge-bypass Pak Prabowo nggak? Ya, bisa saja, bisa saja itu terjadi karena kan ada asumsi. Memang ada fenomena bahwa wakil presiden tidak pernah 2 kali di Indonesia. Tapi desas-desusnya PDIP juga mulai dilirik oleh Pak Prabowo, misalnya AHY juga mulai dilirik oleh Pak Prabowo, berarti Gibran akan kemana? Kalau Gibran tidak bisa maju sendirian, tentu fenomenanya akan berbeda. Jadi semua kepentingan politik bermain dalam manuver ini, bermain dalam safari ini, dan itu sah-sah saja. Kita bisa merangkai semuanya menjadi satu lilitan dalam komunikasi politik. Oh ya, Bang Ansy, jadi safari politik Jokowi ini lagi mau curi kandang banteng jadi kandang gajah nggak kira-kira? Banyak yang ngomong gitu soalnya, Bang. Ya Ilona, pertanyaan itu mestinya lebih tepat diajukan kepada teman-teman Partai Gerindra atau partai politik yang ada di koalisi pemerintahan hari ini. Ya, kenapa? Karena apa sih relevansinya? Ya, rencana safari politik yang bersangkutan dengan posisi PDI Perjuangan, kan begitu. Dan sebenarnya yang lebih relevan untuk menjawab pertanyaan ini itu adalah Partai Gerindra, pemerintah ini, dan partai-partai yang ada dalam koalisi ini. Kenapa? Hari ini kan kita tahu bahwa persoalan bangsa kita itu tidak sederhana. Ekonomi kita sedang sulit. Maka rakyat itu punya tuntutan dan ekspektasi yang sangat tinggi terhadap Presiden Prabowo dan pemerintah ini. Maka pertanyaannya adalah, apakah rencana yang bersangkutan untuk berkeliling Indonesia melakukan safari politik ini memberi kontribusi atau nilai tambah bagi soliditas kerja pemerintahan kabinet ini, ataukah justru sebaliknya mempertajam rivalitas internal pemerintahan ini, dan sebenarnya lebih dominan tampaknya itu adalah berorientasi pada politik kekuasaan. Hari ini saya bisa tanya kepada adik-adik mahasiswa, hari ini itu lebih penting kita bicara bagaimana mengatasi pelemahan rupiah, menghadapi harga cabai yang tinggi dan ancaman PHK, atau hari ini kita bicara tentang agenda kontestasi pada fase 2029. Mana yang lebih urgent hari ini? Nah, Republik ini kan harus punya sense of crisis, sense of urgency. Kalau ditanya kepada PDI Perjuangan, PDI Perjuangan sudah tidak punya urusan apa-apa. Tapi kalau kader daerah terganggu kira-kira, Bang? Kan belakangan juga ada isu pembajakan. Itu sudah masa lalu, kami sudah tutup buku, dan PDI Perjuangan itu respect saja terhadap seluruh partai politik dan tokoh-tokoh politik untuk melakukan manuver politik dan strategi politik. Oke, tapi pertanyaan saya, apakah kader daerah ada yang merasa terganggu nggak? Karena kan ini disampaikan bahwa ada isu-isu pembajakan, itu lagi rame loh. Ya, Ilona, PDI Perjuangan ini bukan partai kemarin sore. Ya, partai yang selama 30-an tahun itu direpresi oleh rezim totaliter Orde Baru. Dan secara historis, ya, kader yang dipecat atau yang keluar, masuk, come and go, itu bagi PDI Perjuangan itu hal yang biasa. Dan PDI Perjuangan hat-trick 3 kali menang, survive, itu hal yang biasa. Maka kalau Ilona dan masyarakat Indonesia tanya, apa konsentrasi PDI Perjuangan hari ini? Ya, di sini ada Adi Prayitno, dosen UIN, ada senior saya nih, Kak Leli, ini dosen komunikasi. Secara sederhana adik-adik mahasiswa, politik itu hanya menyangkut 2 hal. How to get power dan how to use power. How to get power itu fase kontestasi, berebut kekuasaan dalam eleksi untuk mendapatkan mandat. Setelah itu how to use power, bekerja. Nah, menurut PDI Perjuangan, hari ini fasenya itu adalah fase kerja. Kami belum bicara tentang 2029,
karena masih terlalu dini dan terlalu jauh. Oke, baik. Saya ke Bang Reli. Bang Reli, PDIP pede, sehingga akhirnya Jokowi harus safari. Ya itu sah-sah saja bagi kita ya. Kalau PDI menganggap dia pede. Apa yang disampaikan tadi bahwa PDI sudah 30 tahun lebih mengalami pasang surut ya. Tapi bagi kami sendiri sebagai relawannya Pak Jokowi, selama ini saya sendiri pun sebagai Ketua Umum BRN, saya konsultasi dengan Pak Jokowi itu 3 kali untuk mengundang beliau atas undangan masyarakat di Lampung. Bahwa ada masyarakat baik dari budayawan, dari pondok pesantren ataupun kelompok-kelompok petani ini berharap Bapak kembali ke Lampung diundang karena mereka rindu. Nah, atas kerinduan itulah saya sebagai Ketua Umum BRN menghadap beliau dan saya konsultasi, Pak, bagaimana kita 2029 menghadapi konsultasi politik untuk PSI. Bicaranya pure masalah PSI. Karena yang mengundang saya langsung, mengundang Pak Jokowi, 3 kali saya datang ke Solo kediaman Bapak, saya sampaikan bahwa kita harus melakukan persiapan untuk di grassroots, untuk pemenangan PSI. Jadi benar ya untuk 2029? Tapi PSI, pure untuk pemenangan PSI kita lakukan. Adapun tokoh-tokoh yang kita dorong dari BRN adalah mantan kepala daerah, mantan DPD RI, mantan gubernur, mantan bupati yang kita sorong melalui ormas kita di seluruh Indonesia. Ini Lampung pilot project kita aja untuk melakukan safari politik mengundang Pak Jokowi di seluruh Nusantara. Hanya untuk PSI aja atau untuk Gibran PSI. juga? Hanya untuk PSI. Selesai. Tidak ada lain. Tapi atas perintah Jokowi? Tidak ada. Saya langsung sebagai Ketua Umum, saya meminta beliau atas undangan masyarakat, saya utarakan niat dari masyarakat, niat berbagai dari tokoh untuk disampaikan kepada Bapak Jokowi. Bapak Jokowi juga setuju. Kenapa harus pertama di Lampung? Lampung adalah simbol dan lambang dari PSI yaitu gajah. Dan ada namanya kota gajah. Disitulah akan dilakukan letakan pertama launching di seluruh Indonesia, yaitu di Kota Gajah, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Dan yang akan memimpinnya adalah Coba saya ke Bang Kurniawan. Apakah kira-kira ini relawan dari Prabowo terganggu, mengganggu begitu bagaimana dengan langkah safari di grassroots oleh Jokowi? Saya rasa saya sebagai Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, dengan yang dikatakan tadi manuvernya Jokowi, bagi kami sih nggak ada urusan ya. Nggak ada urusan? Pak Jokowi mau kemanapun tuh hak prerogatif dia. Meski katanya tadi untuk memenangkan PSI. Ya itu silakan aja, PSI punya langkah untuk membesarkan partainya. Ya. Cuma memang timingnya nggak tepat. Timingnya nggak tepat, kenapa? Timingnya nggak tepat, kenapa? Saat ini Indonesia ini masih banyak masalah. Ya, banyak yang lebih penting daripada harus keluyuran kemana-mana. Itu boleh-boleh saja. Haknya seorang Jokowi yang menikmati masa tua, pensiun, jalan-jalan ke bekas-bekas wilayah yang sudah biasa dikuasai, itu wajar, nggak ada masalah ya. Bagi kami 2029 nanti Pak Prabowo bergandengan dengan siapapun, kami akan support, kami akan dukung. Jadi menurut Anda masih terlalu cepat, meskipun 2029 tinggal 2 tahun lagi loh. Ya, masih prematur lah, masih bulan berapa inilah, 2026 lah. Nanti 2027, 2028 lah. Urgenitasnya yang menurut Anda harusnya jadi jangan sekarang. Kita harus prioritas mana yang lebih penting ya. Ya kalaupun masalah Pak Jokowi mau ke Lampung, mau kemana, itu hak prerogatifnya Pak Jokowi, silakan aja. Kang Semar. Tapi tidak terganggu. Oke, Kang Semar, timingnya nggak pas, katanya kecepatan masih banyak masalah nasional, ngapain safari politik? Pertama, sampai titik ini Pak Jokowi selalu pesan kepada kita-kita ya, kepada teman-teman yang memang sejak belasan tahun lalu membersamai Pak Jokowi untuk selalu mendukung, loyal terhadap Presiden Prabowo sampai 2029. Bahkan sampai 2034, itu clear. Bahwa Pak Jokowi safari, nggak ada salahnya juga. Beliau sudah tidak menjabat lagi sebagai pejabat publik apapun yang secara formal institusi dia tidak punya tanggung jawab secara penuh untuk mengatasi persoalan bangsa ini. Bahwa sebagai mantan presiden 2 periode, beliau seringkali juga diminta nasihat dan itu dilakukan. Nah ketika Pak Jokowi melakukan safari, jadi saya pernah berapa kali memang berdiskusi sama Pak Jokowi beberapa bulan lalu. Sesungguhnya memang awalnya bukan juga soal PSI atau ormas dan lain sebagainya. Bapak Jokowi merasa selama ini banyak sekali masyarakat yang hadir ke rumahnya, ke kediamannya. Beliau datang di momen-momen tertentu
itu denyutnya masih sangat hidup gitu loh. Orang yang mencintai Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi merasa bahwa dia harus juga menemui masyarakat itu yang sekaligus juga menata kembali kekuatan rakyat yang dimiliki. Tapi tadi kata Mas Adi sebenarnya Jokowi sedang memiliki kalkulasi politik karena ada kemungkinan tidak ada 2 periode. Saya sampaikan begini, Prabowo Gibran. kita tidak bisa pungkiri bahwa Pak Jokowi menjadi simbol kekuatan rakyat karena memang satu-satunya presiden yang lahir dari rahim rakyat itu ya Pak Jokowi. Satu-satunya presiden di Republik ini. Kita bisa melihat bagaimana Presiden Soekarno terakhir menjadi presiden. Pak Soeharto selain jenderal juga istrinya priai dan lain sebagainya. B.J. Habibie, Gus Dur, cucu pendiri NU dan lain sebagainya, sampai Ibu Mega putri proklamator. Jadi satu-satunya yang dari rahim rakyat itu yang selalu disampaikan oleh Ansi, Adian Apitupulu dari PDIP. Kalau Pak Jokowi bisa menjadi presiden berarti anak kita juga punya peluang untuk menjadi presiden. Berarti memang dia menjadi simbol kekuatan rakyat itu sendiri. Boleh. Nah, ketika disampaikan bahwa PSI tidak bisa mencapai titik elektoral, itu ketika Pak Jokowi disematkan pada PSI. Karena Pak Jokowi sampai titik ini saja, secara struktur dia belum menjadi PSI. Tapi dia lalu masih menjadi kader PDIP sebelum dipecat. Dan PDIP menang karena Pak Jokowi. Dan itu faktanya. Jadi kalau misalnya Pak Jokowi dimenafikan tidak ada kontribusinya terhadap kemenangan Pak PDIP, itu salah kaprah kalau menurut saya. Dan jangan juga gitu ya, jangan juga kecintaan Pak Jokowi di masa lalu yang sudah memenangkan Pilpres menjadi kebanggaan PDIP, memenangkan Pileg menjadi kebanggaan PDIP, seakan sekarang ini seolah-olah ingin menegasikan apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi terhadap Ansi dan kawan-kawan di PDIP. Itu tidak boleh. Tapi tadi kan dikatakan lupa kacang kulit. Tadi dikatakan kan bahwa undangannya tadi atas nama PSI loh. Tapi melibatkan masyarakat mungkin yang masih rindu. Dan ini undangan ini banyak nih Bu, dari ormas, Enggak, kemarin dari kita juga udah bahas di sebuah ada Jokomania dan sebagainya, itu hadir semuanya mengklarifikasi. Ke Lampung itu atas undangan dari PSI, kader-kader PSI. Yang mengundang tuh saya. Nah, selaku PSI ketua, kan? Bukan saya ketua umum BRN, Brigadir Rakyat Nusantara, mengundang Bapak Jokowi atas undangan banyak dari masyarakat dan dari relawannya Jokowi kan? Iya, relawan. Relawannya kata kunci. Jadi Bu, sebentar. Kalau pulang turun gunung itu atas nama masyarakat secara keseluruhan. Artinya, itu bedanya loh. Bapak menitipkan Regen, saya titip acara ini nanti ada kirap untuk PSI. Saya titip satu kegiatan kirap untuk waktu kita melakukan di Tegal. Siapa saya laksanakan? Nah, itulah PSI jadi. Kan? Enggak, ini BRN yang mengundang. BRN mengundang dan Pak Jokowi di situ menyelipkan ada kegiatan dari PSI. Nah, kecuali Jawa Barat, Jawa Barat itu yang mengundang ketua PSI Jawa Barat. Tapi kalau Lampung itu yang ngundang itu relawan. Jadi jangan dibalik-balik. Baik, jadi pertanyaannya sebenarnya siapa sih yang ngundang Jokowi? Nanti jawab saudara tetap bersama kami di Bola Liar. Bang Hansi, kata Kang Semar tadi PDIP kurang mengapresiasi jasa Jokowi di PDIP. Ya, PDI Perjuangan pada 2009 itu perolehan suara paling kecil, 14,9%. Itu paling kecil ya dalam sejarah PDI Perjuangan. Lalu 2014, pertama kali yang bersangkutan itu menjadi presiden, itu PDI mencapai 18%. Jadi kalau dari 14% ke 18%, hanya sekitar 4%. Bukan 10% atau 15% ya. Dan 2019 itu PDI naik sedikit. 19% hampir 20%. Pada saat saya waktu itu juga jadi DPR RI. Dan 2024 kemarin ya, saya juga menjadi DPR RI untuk periode kedua. Itu yang bersangkutan sudah tidak bersama PDI Perjuangan. Masih juara 1 PDI. Juara 1. Hat-trick 3 kali berturut-turut. Jadi PDI Perjuangan ini memang partai yang memang teruji. Memang partai yang mengakar. Nah, kalau dibilang bahwa PDI Perjuangan bergantung pada satu dua orang, tentu tidak. PDI Perjuangan ini partai yang mengandalkan mesin politik partai, turun sampai ke basis paling bawah untuk bonding dengan akar rumput. Dan kami tahu betul bahwa kerja-kerja kepartaian itu harus basicnya adalah apa? Institusionalisasi partai.
Ilona, kalau kita bicara hari ini 2029, terus terang, ya, Presiden Prabowo hari ini sebagai presiden itu pikul beban berat sekali. Kami PDI Perjuangan ini di luar kekuasaan, di luar pemerintahan. Dan PDI Perjuangan ingin mengajak semua komponen bangsa, terutama elit politik, bantu pemerintah ini. Bantu Presiden Prabowo ini. Maka soliditas, loyalitas ini perlu. Kenapa? Karena hari ini kita hadapi persoalan yang tidak sederhana. Ya, korupsi. Ya, rent seeking. Ini menjadi tantangan buat kita. Jadi turun gunungnya seorang Jokowi, Anda tidak khawatir bahwa akan merenggut suara atau lumbung suara di PDIP? PDI Perjuangan ini, itu tadi saya katakan. Orang masuk dan keluar, come and go, itu biasa saja. Ya? Don't worry, be happy. Ada fakta lain yang nggak disebut sama Ansi. Ada fakta lain yang nggak disebut sama Ansi. Apa? Tahun 99 PDIP itu jawara pemilu. Menang menjadi presiden? Tidak. Dan itu karena faktor oleh? Kalah. Faktor politik, itu faktanya. 2004, Ibu Mega masih menjabat presiden. Menang dalam kontestasi Pilpres? Kalah. 2019 mencalonkan dengan Pak Prabowo? Kalah juga. Gitu loh. Tapi baru 2014 mencalonkan Pak Jokowi, 2019 mencalonkan Pak Jokowi, PDIP memenangkan Pilpres. Itu fakta yang nggak diungkap sama Ansi tuh, kan gitu loh. Jadi bahwa kemarin 2024 suara PDIP masih tinggi karena masih menyemat nama Pak Jokowi. Karena masih di ujung itu dia. Berhentinya gitu loh. Nah itu fakta politik sih gitu loh. Apa yang mau dijawab coba? Ketika dia menang pemilu pun nggak berhasil juga memenangkan Pilpres. Kan gitu loh. Ketika jadi presiden pun Ibu Mega kan juga nggak memenangkan juga gitu. PDI Perjuangan ini ada di angka berapa? PSI ada di angka berapa? Nah, kita bicara soal Pilpres, kalau bicara soal bagaimana PDIP merasa punya kekuatan sendiri tanpa faktor Pak Jokowi, itu kan faktanya begitu. Nah, tolong kau bantah soal itu gitu loh. Bagaimana Ibu Mega 99 kalah, 2004 kalah, 2009 kalah, 2014 baru Pak Jokowi hadir menang. Konsen hari ini. Itu berdampak juga pada suara PDIP secara kepartaian sampai 2024 yang lalu gitu loh. Yang bersangkutan dan keluarganya sudah tidak bersama PDI. Tapi masih disematkan, rakyat masih terstigmakan bahwa Pak Jokowi masih ada di PDIP. Tidak bersama dengan PDI. Dan masih kita tahu nama itu. Dan pada tanggal 14 Desember 2024 kemarin, itu PDI sudah mengeluarkan SK pemecatan terhadap beliau. Dan satu Indonesia tahu. Iya, yang kau bantah soal bagaimana kalahnya Pilpres tanpa Pak Jokowi itu bagaimana coba? Makanya Ilona, gitu loh. Perlu saudara ketahui, makanya heran Pak Jokowi jadi presiden, penikmat kekuasaan itu adalah PDIP. Kami heran. Itu juga nggak bisa dibantah soal bahwa apa relevansinya tanpa Pak Jokowi tidak bisa memenangkan Pilpres. Ini apa relevansinya? Ya, bicara yang bersangkutan mau jalan-jalan keliling Indonesia, terus PDI Perjuangan yang ditanya, apa urusannya sama PDI Perjuangan? Ya tadi kan kau sampaikan bahwa PDIP punya kekuatan sendiri tanpa bantuan dari Pak Jokowi, itu tersirat kau sampaikan. Nah kita mau sampaikan juga, PDIP tanpa Pak Jokowi tidak pernah memenangkan Pilpres, walaupun Ibu Mega menjabat Presiden 2004, memenangkan pemilu 99, tidak pernah menang sih. Baru menang ketika Pak Jokowi hadir. Jadi begini ya. Dan kemarin 2024 mencalonkan Ganjar kalah juga. Kan gitu loh. Bagaimana gitu loh. Nah itu fakta politik yang semua orang tahu. Sebenarnya ya fenomenanya bisa dibalik gitu juga loh. Bisa dibalik juga. Pak Jokowi menang gitu kan karena dicalonkan oleh PDIP. Itu soal formalitas. Bahwa kekuatan rakyat yang memenangkan itu iya dong. Karena suaranya kan suara rakyat. Jadi bukan suara kepartaian lagi gitu loh. Saya tidak ingin terus terang ya. Saya tidak ingin menurunkan ya bonafiditas dan elegannya diskusi kita pada malam hari ini dengan debat-debat kusir seperti ini. Nggak kusir ya? sih. Sebentar. Itu bicara fakta politik. Itu. Sebentar. Ya. Itu bicara fakta politik. Kemenangan satu partai politik tentu ini merupakan interaksi dan partisipasi dari banyak pihak begitu. Ya dulu nggak partisipasi. Jangan sampai kemudian ini kita terlalu jumawa dan sangat arogan. Ya. Demi sehatnya demokrasi, kita buktikan saja nanti pada 2029. Pada titik itu akhirnya. Pada titik itu PDI ada di urutan keberapa? Ya, partai-partai lain ada di urutan keberapa? Kan seperti itu. Oke, baik. Coba saya ke Bang Abalin. Bang Abalin, jadi sebenarnya Pak Jokowi ini safari politik untuk PSI sekaligus dengan Gibran juga nggak kira-kira? Pasang badan. Nah, tahun 1758 di Romawi itu ada satu toko yang disebut dengan Crescent Plough namanya.
Dia adalah tokoh yang sungguh sangat fenomenal karena orang-orang Romawi mengangkat dia sebagai sumber dari segala sumber kehidupan sosial masyarakat. Tapi pada waktu dia berhenti dalam kekuasaan kekaisaran, dia cukup lama berdiam diri. Tetapi yang paling hebat itu setiap persoalan setelah 25 tahun, semua persoalan-persoalan di Romawi pada waktu itu mereka datang kembali bertanya kepada dia. Saya menggambarkan ditulis oleh Luther Crave itu dari Denver University. Dia menjelaskan bahwa kalau ada tokoh-tokoh fenomenal seperti ini, maka berkhawatirlah kepadanya karena dia sedang menyimpan kekuatan energi bagi sebuah bangsa. Bukan sebaliknya bahwa safari Pak Jokowi sebenarnya karena kurang pede, jadi dia harus turun gunung. Itulah yang saya mau bilang bahwa hati-hati kepada sosok yang sedang dibicarakan. Dialah Joko Widodo. Jadi kalau semua orang merasa khawatir, safari itu dalam bahasa Arab namanya safara yusafiru. Oke, dia sedang berkeliling, dia sedang menjelaskan dan melihat. Itu yang saya sebut tadi dengan tokoh Romawi itu. Jadi kalau dalam posisi sebuah budaya demokrasi seperti hari ini, apa yang kita khawatirkan dari seorang Jokowi? Betul. Kenapa begitu Gibran berjumpa dengan mahasiswa kemudian kita harus memberikan title sebagai dia bermanuver? Padahal Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa wakil presiden itu adalah pembantu utama presiden. Apa yang mau dikhawatirkan? Abang mau bilang siapa yang lagi takut? Saya mau bilang bahwa karena ada mahasiswa semua, mari kita simpan ini pesan-pesan agar mereka bisa tercerahkan dengan baik. Ini kan sebuah cerita penting bagi demokrasi kan. Jadi saya mau bilang juga ya, kami partai-partai besar, kita ini kan partai besar. Golkar sama PDIP itu partai besar. Biarlah ini PSI dengan gemuruhnya gajah ini tumbuh dan berkembang, biar anak-anak muda ini bisa kau gabunglah ke PSI itu supaya kuat itu partai dan menimbulkan demokrasi yang hebat di Republik ini. Kenapa tidak? Oke? Itu cerita saya. Yang kedua, Dona tunggu. Hari ini saya mau bilang kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa narasi Prabowo Gibran itu harus dijaga untuk kepentingan pemerintah dan masa depan negara. Kenapa? Karena Jokowi bilang nih, dan Golkar juga bilang, Prabowo Gibran 2 periode, selesai bola-bola. Oke, Mas Salim, katanya Pak Jokowi merupakan tokoh yang besar begitu, lalu kemudian yang melakukan safari. Jadi Anda melihat ini bagaimana? Sampai kalau kita lihat sekarang sikap dari Pak Prabowo mengirim Mas Didit. Nah, ini bentuknya menurut Anda kenapa? Baik, terima kasih. Saya baru pertama hadir di Bola Liar dan semoga pertemuan ini nggak mengurangi rasa hormat saya kepada senior yang ada di sini. Pertama saya pengen bilang kayak gini, saya agak miris ya sebenarnya dengan dengan pembicaraan para elit politik kita hari ini gitu. Di tengah kita kehadiran mahasiswa-mahasiswa di luar sana, ada banyak mahasiswa-mahasiswa yang juga sedang berjuang memperjuangkan rakyat, memperjuangkan berbagai hal, harga-harga, memperjuangkan MBG, memperjuangkan harga gabah, pertanian, pupuk, dan lain sebagainya. Tapi elit-elit kita justru terlalu fokus pada hal-hal yang sebenarnya itu masih jauh gitu dari mata rantai pemilu gitu. Karena kalau kita bicara pemilu itu masih 3 tahun. Betul mungkin semua akan punya alasan, ini kan persiapan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat Pak Jokowi mau keliling kemana saja, itu menurut saya sah-sah aja. Karena siapapun yang pernah menjadi presiden di Republik ini, baik itu Bu Megawati, Pak SBY, termasuk juga Pak Jokowi sekarang, sama-sama juga pernah melakukan hal yang sama. Ketika dulu SBY selesai dengan misalnya jabatannya sebagai presiden, beliau juga safari, walaupun safarinya hanya sekedar melukis di pinggir pantai. Gitu kan. Dan apa yang dilakukan Gibran juga kemarin sebenarnya nggak bisa dianggap sebagai sebuah manuver gitu, karena Mas Gibran itu berusaha untuk menjawab apa yang sedang dituntut oleh banyak mahasiswa hari ini. Mahasiswa hari ini mengharapkan 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan oleh Prabowo Gibran itu bisa tercapai. Maka itu yang dijawab oleh Gibran. Atau misalnya kemarin di UGM, teman-teman meminta agar Nusron Wahid menjawab kenapa orang-orang di Papua itu digusur. Akhirnya Gibran jawab itu dengan cara apa? Dengan cara ngajak mahasiswa-mahasiswa ini untuk lihat langsung ke sana. Jadi kalau dianggap sebagai manuver politik juga nggak tepat menurut saya. Dan kenapa misalnya
Pak Prabowo tadi misalnya disampaikan, oh nanti belum pasti nih apakah Gibran, apakah ini kan proses yang masih terlalu panjang. Ya kan, menurut Anda safari politik Jokowi nggak tepat waktu, nggak timingnya apa? Bukan soal tepat atau nggak tepat waktu, bebas-bebas saja mau tadi katanya terlalu kecepatan, kan 2029 masih iya, lama. makanya itu saya bilang elit politik kita itu terlalu fokus pada hal yang sebenarnya masih terlalu jauh. Sedangkan hari ini kita harusnya fokus pada gimana cara menjawab apakah 19 juta lapangan pekerjaan itu berhasil dituntaskan oleh Pak Prabowo. Ataukah misalnya tadi MBG tepat nggak ketika ada korupsi itu diselesaikan atau enggak, atau masalah pertanian, pariwisata dan lain sebagainya. Itu yang harusnya kita bicarakan. Ya, Ilona, saya sambung sedikit. Sebenarnya mau disampaikan oleh beliau ini, sebenarnya inilah fase kerja. Inilah fase buat legacy. Inilah fase ukur prestasi. Karena memang hari ini tantangannya itu tidak kecil. Kalau kita bicara dari 2024, ini belum 2 tahun loh ya. Belum 2 tahun. Belum 2 tahun. Kurang dari 2 tahun. 2024, hari ini kita udah bicara 2029. Ya, Kaleli, ini kita dari fase kontestasi eleksi loncat ke fase kontestasi eleksi. Lalu fase eksekusi aksi dalam bekerja itu kapan? Kan begitu. Nah, ini yang ditunggu oleh rakyat Indonesia. Jadi sebentar. Jadi begini. Jadi ya, dan hari ini sebentar. Jadi seperti ini, kan saudara lupa juga PSI ini kan partai tidak ada di Senayan. Bagus sekali. 2027 itu aturan di KPU Bawaslu itu mensyaratkan partai yang tidak lolos parliamentary threshold dia harus diverifikasi ulang. Jadi kenapa saudara-saudara khawatir? Karena infrastruktur PSI itu dari tingkat kecamatan sampai desa sampai RT itu harus dikelirkan untuk verifikasi KPU. Itulah kenapa Pak Jokowi. Ini PSI ya? Ini PSI diundang kalau bicara PSI. Kenapa PSI itu harus dia mempersiapkan diri? Dia akan melakukan verifikasi. Itu. Baik, silakan Bang Ansy lanjutin. Tadi kepotong. Silakan Bang Ansy. Emang PDIP khawatir? Khawatir nggak sih? Enggak. Tadi enggak sih. Aja. Makanya kan tadi saya tanya, apa sih relevansi PDI Perjuangan tuh diundang terus-menerus untuk bicara tema ini? Itu maksudnya kan. Ya, apa relevansinya gitu loh. Karena fokus dan prioritas kami memang tidak di situ, kan begitu. Tetapi kami bicara dalam konteks bangsa ini. Dalam konteks bagaimana Presiden Prabowo membangun soliditas tim sehingga kemudian bisa bersinergi untuk bekerja. Saya hanya membayangkan kalau seandainya ada misalnya ada 10 partai politik di dalam pemerintahan Presiden Prabowo ini. Kalau masing-masing partai hari ini ya itu memainkan agenda politiknya sendiri-sendiri, itu bagaimana kira-kira? Nah, hari ini Presiden Prabowo itu ibarat dirijen tunggal, konduktor tunggal yang memimpin sebuah orkestrasi. Nah, kita berharap semuanya itu pay attention, memberikan fokus, menjalankan visi presiden, kan begitu kira-kira. Ya, seluruh partai yang ada di dalam pemerintahan ini. Supaya apa? Jangan sampai ada permainan aransemen musik sendiri-sendiri. Nanti akhirnya ada yang mau ke utara, ada yang mau ke selatan. Kami di luar yang memainkan peran sebagai partai penyeimbang. Kalau presiden dan kabinetnya berjalan baik, tentu kami apresiasi, kami dukung. Kalau tidak, ya kami evaluasi. Saya dulu Kanda ya. Anda kan kelihatan mirip-mirip PSI sudah bicaranya. Ya kan? Tinggal kapan pakai jaket PSI ini? Tidak, begini. Supaya jangan sampai terlupakan, saya mau bilang sama Ansy bahwa semua partai koalisi pemerintah ini satu komando. Bahwa kalau hari ini PSI dengan sosok Bapak Joko Widodo, saya kira beliau adalah seorang tokoh. Itu harapan kita semua, Kakak. Tapi saya mau bilang begini. Saya mau koreksi Bang Ngabalin. Saya mau koreksi Bang Ngabalin. Dalam hal urusan kekuasaan negara, ada yang mengurus, namanya pemerintah. Tugas kita sekarang adalah menjaga, mendorong agar persatuan ini tetap terpelihara. Itu saja. Lain dari situ tidak ada. Ya gini. Bagi saya begini 2 hal. Tadi Bang Ngabalin ini profesor kita bilang bahwa semua partai koalisi di pemerintahan kali ini satu komando dan solid bersama dengan Prabowo. Tapi harus saya katakan secara terbuka, Pak Prabowo belakangan ini banyak sekali dikritik dan dibully dengan kebijakan-kebijakannya. Tapi harus saya katakan secara terbuka, nyaris tidak ada partai politik pun yang pasang badan untuk memberikan pembelaan kepada Pak Prabowo Subianto. Ketika MBG dikritik kanan kiri, Koperasi Desa Merah Putih dikritik, persoalan ekonomi kanan kiri compang-camping dikritik, semua dialamatkan kepada presiden. Tak ada itu satupun partai-partai politik yang memberikan pembelaan itu. Itu yang sepertinya membuat kenapa relawan Pak Prabowo ini bilang,
ini timingnya nggak pas nih kalau keliling-keliling. Nah, sebagai feedback betapa safari politik itu menjadi penting, boleh juga bicara politik di 2029. Tapi pada saat yang bersamaan, materi politiknya itu adalah mengamplifikasi success story dan perjuangan politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Bahwa apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu serius untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan melulu bahwa partai ini supaya lolos di 2029, mengorkestrasi kekuatan politik. Kan itu yang sepertinya ingin dihindari di tengah gonjang-ganjing situasi per hari ini yang tentu saja jadi Anda membutuhkan tidak yakin dengan politik yang pernyataan Bang Abalin tadi bahwa Prabowo Gibran pasti 2 periode. Kalau melihat kecenderungan rata-rata per hari ini belum ada satupun partai politik yang bicara semua perkara di Republik ini selalu partai Golkar pada garda terdepan. Pokoknya saya setuju dengan Kekanda dalam konteks itu, tapi yang ingin saya katakan adalah soal Prabowo Gibran 2 periode. Per hari ini belum ada satupun partai politik yang secara officially setuju bahwa Prabowo Subianto 2 kali maju di 2029. Oke. Tapi kalau bicara tentang siapa wakilnya belum kelihatan. Kanda Bahlil pun belum cakap, Kanda. Sudah, saya yang ngomong, nanti saya bertanggung jawab dengan Partai Golkar. Anda mewakili Pak Ketum. Saya mewakili Partai Golkar. 2 periode Prabowo Gibran, clear. Oke. Oke, saya tambahkan dikit. Saya tambahkan dikit. Oke. Saya sepakat dengan beliau ya. Ini kan serangan. Ini sekarang ini pelihara narasi Prabowo Gibran sampai selesai ini bola-bola 2034 sampai 2029 dulu. 2034 2029 dulu ya. Oke. Jadi 2029 gimana? Baru 2029, setelah 2029 baru bicara 2034 ya. Jadi selama ini kan Prabowo ini diserang kanan kiri depan belakang. Cuma relawan saja. Saya sebagai ketua umum relawan Gerakan Cinta Prabowo, Gerakan Cinta Prabowo dan sekaligus tepuk tangan. Ya, saya sebagai ketua presidium kebangsaan 08 ya. Selama ini yang belain Prabowo ketika dihujat cuma saya aja. Partai politik yang tergabung dalam KIM mana? Termasuk Golkar, termasuk Golkar, Karyawan. Termasuk Golkar. Golkar Karyawan. Gak ada. Ya. Memang tiada hari sebenarnya Bang Abalin itu lebih semangat bicara PSI memang ketimbang kalau Bang Idrus masih baru kemarin dia ngomong. Mengawal diplomasi luar negeri pemerintahan. Tanggal 23 saya mewakili pemerintah. Oke, serangannya di dalam. Dari dalam ya. Jadi ini urusan negara ini, partai pendukung pemerintah yang namanya golongan karya ada pada garda terdepan di pemerintahan Prabowo. Mudah-mudahan besok garda ke depan ya. Terdepan ya. Tapi kemarin-kemarin nggak ada satupun yang belain Prabowo. Itu yang saya sayangkan. Salah baca itu. Memang begini, soal klaim mengklaim ini partai politik paling jago. Bukan. Partai politik paling jago begini. Saya ingin bicara begini. Saya itu dimaki-maki, dihina-hina setiap hari, Pak. Di mana? Di sosial media dan lain sebagainya. Bahkan kemarin aja saya habis debat di salah satu stasiun televisi. Itu dihina, dimaki-maki. Ada nggak? Gara-gara apa? Gara-gara setiap hari saya bicara soal bagaimana program pemerintah itu bisa dijalankan dengan benar dan datanya itu dibaca dengan benar. Tapi pernah nggak misalnya Bang Abalin bicara soal itu? Nggak pernah, Bang. Iya kan? Atau misalnya nih politik teman-teman di partai politik atau relawan-relawan di kalangan elit ini terlalu fokus pada hal-hal yang masih terlalu jauh. Harusnya yang dijawab hari ini itu. Itu bagaimana teman-teman ini bisa bekerja dengan baik begitu mereka besok lolos. Oke, coba saya ke Mas Kurniawan dulu deh. Mas Kurniawan, di grassroots sendiri yakin tidak bahwa Prabowo Gibran bakal 2 periode? Bang Abalin yakin soalnya sampai 2029 masih duet bareng? Kami tidak pernah melangkai wewenang kami ya. Kami tidak akan membicarakan Prabowo Gibran 2029. Grassroots pun sama. Yang dipilih Prabowo itu yang kita dukung. Ya. Sama. Bagus. Yang dipilih Prabowo itu kita dukung. Sama nih. Siapapun itu. Siapapun itu. Siapapun itu. Kalau Gibran, pendampingnya Gibran lagi ada. Kalau Prabowo memastikan Gibran wakilnya, ya kita akan dukung. Yes. Ya bukan. Ini tergantung Pak Prabowo-nya. Ya. Saya konsisten tadi. Padahal. Jadi termasuk misalnya Prabowo Puan. Iya. Saya pun dukung. Oh gitu. Abang nggak nyalamin saya. Mas Adi, menurut Anda gimana? Apakah masih yakin bahwa Prabowo Gibran masih akan duet sampai 2029? Saya bukannya 50-50 loh, Nah. 50-50, kenapa?
Karena memang dalam politik kita kan tidak bisa hampir bisa dipastikan 50% itu harus 100% di 2029. Jadi soal probability akan duet masih ada, tapi pada saat yang bersamaan karena kita punya korespondensi historis, tidak ada wapres yang bisa 2 periode untuk berduet, disitulah kemudian kita membaca bagaimana relevansi dari safari politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam konteks itu. Tapi yang jelas bagi saya kalau kawan-kawan PSI, termasuk juga para pendukung Mas Gibran, selalu bergantung kepada Pak Prabowo, rasa-rasanya agak sulit. Karena posisi soal calon wakil presiden di 2029 itu penuh. Jangankan Mas Gibran, saya kira ketua umum partai politik yang lain pun juga minat. Bahkan kalau mau jujur, Bang Muhtar Ngabalin pun juga minat gitu loh Bang. Karena di 2029 Pak Prabowo Subianto berpasangan dengan siapapun, dengan santai-santai saja, itu relatif akan mudah untuk memenangkan pertarungan politik. Justru bagi saya pertarungannya adalah soal siapa yang menjadi cawapresnya nanti. Karenanya bagi saya apapun yang terjadi dinamika menjelang 2029 adalah soal siapa yang dinilai pantas untuk bisa menjadi calon wakil Pak Prabowo. Jangan-jangan di kemudian hari ada nama seperti kawan-kawan dari PDIP atau jangan-jangan bersama dengan Anies Baswedan. Kita tidak pernah tahu Ilona dalam politik kita itu. Ya, secara elektoral Bu Leli, Prabowo butuh Gibran nggak? Atau mungkin Gibran yang butuh Prabowo? Kalau dalam hal ini Gibran yang butuh Prabowo. Secara hitung-hitungan elektoral? Iya, secara elektoral. Karena positioning sekarang kan Pak Prabowo yang presiden. Gibran itu kita dengan sejarah masa lalunya kan bisa mencari tahu juga kan semua masyarakat bagaimana proses cara masuknya dan lain sebagainya. Bang Muhtar coba lihat Bang Ali Muhtar kan orang komunikasi nih. Coba lihat gambar itu. Apa itu? Itu kan simbolik mekanisme tuh. Coba lihat tuh gambar yang di belakang abang. Oh, lari. Nah, itu ada Pak Jokowi sama Gibran. Ini kan masih tentang bayang-bayang Pak Jokowi yang mengantarkan Gibran. Namanya juga anaknya. Jadi bukan bergantung pada Pak Prabowo. Mereka yang berada di belakang Pak Prabowo nggak bisa terima itu bahwa semuanya diserahkan pada Pak Jokowi. Bagaimanapun hari ini yang menjadi presiden adalah Pak Prabowo. Gitu ya. Teman-teman yang kemudian berada di belakang Pak Jokowi masih berharap, tadi semuanya mengatakan kehadiran Pak Jokowi dalam safari ini adalah atas undangan relawan loh. PSI loh, bukan masyarakat secara keseluruhan. Nah, menurut saya jika Pak Jokowi ingin berkontribusi pada hari ini ya, bukan menjelang 2029, Pak Jokowi bisa saja hari ini memberikan saran mengapa rupiah turun. Misalnya ya, bagaimana fenomena yang tidak diterima oleh masyarakat. Kedudukan Pak Jokowi kan nggak bisa disamakan dengan mantan. Tapi kalau hari ini judul kompas tidak tepat dikatakan manuver. Oke, pertanyaan berikutnya adalah seberapa besar peran Jokowi sebagai kingmaker di Pilpres 2029. Kami saya kembali saudara, tetap di Bola Liar. Mas Adi, Anda sendiri bagaimana melihat Prabowo dapat menjaga keseimbangan hubungan dengan Jokowi dan juga Megawati? Ya saya kira sejauh ini Pak Prabowo cukup kondusif ya, menjaga balances di antara semua kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Tapi kan memang spekulasi-spekulasi itu selalu bermunculan. Ketika Prabowo Subianto kelihatan mesra dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, pada saat yang bersamaan amplifikasi di media sosial ini mengindikasikan bahwa Prabowo Subianto tidak baik-baik saja dengan Solo. Maka ketika ada Mas Didi datang ke Solo, ini kan dianggap sebagai upaya untuk melakukan islah secara politik antara Solo dengan Kertanegara. Begitupun sebaliknya, ketika ada Mas Didi datang ke Solo, juga mengindikasikan hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo baik-baik saja. Maka muncul satu istilah yang menyebutkan sepertinya hubungan politik dengan PDIP sedang tidak baik-baik saja. Apalagi kan pada saat yang bersamaan ada mention, misalnya ada kader PDIP ikutan demo lah yang kemarin soal tolak menolak terkait dengan MBG, Kopdes dan seterusnya dan seterusnya. Tapi bagi saya secara prinsip Pak Prabowo Subianto itu memang ingin menciptakan suasana politik yang sangat kondusif dan bahkan mantan-mantan presiden terdahulu itu dianggap sebagai kekuatan politik yang memang harus diajak berdiskusi dan berpikir secara komprehensif terkait dengan bangsa ini. Cuman kan memang problemnya Ilona, tapi kan kita membayangkan semua kubu itu untuk saling akur sulit.
Tapi bagi Pak Prabowo sepertinya Pak Prabowo tidak punya barrier apapun dengan mantan-mantan presiden terdahulu. Itulah yang kemudian menjadi penting kenapa pembicaraan tentang Jokowi, manuver politiknya, Gibran ke NTT dan Papua, dan bagaimana respon PDIP. Ini kan dianggap sebagai persaingan-persaingan politik antara kekuatan-kekuatan politik di luar Prabowo Subianto. Tujuannya adalah sebagai bargain dan tujuannya adalah sebagai persiapan menuju di 2029. Dan per hari ini saya kira tidak ada satupun partai politik, bahkan PDIP sekalipun, yang ingin bikin jarak dengan Prabowo Subianto. Berulang kali Megawati menyebutkan bahwa hubungan politiknya itu melampaui urusan politik elektoral dengan Pak Prabowo Subianto. Meski beberapa waktu yang lalu kan kita juga mendengarkan PKB meminta PDIP jangan abu-abu, katanya itu sikap politiknya, supaya jelas mau oposisi atau menjadi bagian dari perkawanan dengan pemerintah. Itu yang kemudian menjadi kalau kata Bu Megawati dengan Pak Prabowo itu sahabat baik. Ya, memang PDIP dengan Pak Prabowo Subianto, Megawati dengan Pak Prabowo, saya kira ini melampaui urusan-urusan politik elektoral. Kan kita melihat sepanjang persaingan politik 2 kali di Pilpres, Pak Prabowo kalah. Tapi persahabatan keduanya ini tentu melampaui itu, dan makanya menunjukkan kebersamaannya itu di berbagai momen. Tapi apakah kebaikan politik antar beberapa tokoh ini dikaitkan dengan Pilpres? Belum tentu. Saya kira tidak sederhana itu politik kita, Ilona. Jadi konsolidasi si Prabowo sudah rampung atau masih bergantung ke Jokowi? Bagi saya semua orang per hari ini melihat bagaimana hubungan politik ini sebagai modal sosial supaya kondusivitas terkait dengan soal politik kebangsaan kita itu terus berjalan. Makanya per hari ini saya kira tidak ada satupun partai politik yang kritis kok dengan Pak Prabowo Subianto. Di parlemen PDIP, semuanya sami'na wa ta'na, tidak pernah ada sedikit pun yang memberikan yang kritis pemerintah itu adalah demonstran. Itu Bang Adi soalnya mau merempet ke Bang Ansi, soalnya Bang Ansi. Termasuk PDIP nggak berani keras kepada pemerintah. Profesor Adi Prayitno ini nggak jujurnya begini. Dia menceritakan tentang mantan presiden, anak-anak presiden bisa duduk asik-asik semuanya. Tapi dia tidak lanjut. Kenapa mantan presiden ini nggak bisa duduk bareng? Itu tidak jujurnya dia. Jangan, itu. Ingat dulu bukan bagaimana itu. Saya tidak ditanyakan soal itu, Bang. Kalau tapi kan kalau mantan presiden itu duduk sama-sama Ansi punya mantan presiden, kita orang ini presiden semua duduk, bangga ini republik. Contoh Amerika, Costa Rica, Afrika Utara, Filipina, Vietnam, mereka semua duduk asik untuk memikirkan bangsanya di tengah-tengah krisis seperti hari ini. Bang, kenapa Adi tidak ngomong itu? Politik di Indonesia itu tidak bisa dijelaskan pakai teori-teori yang Abang jelaskan. Tapi kan begini jalan ceritanya, Bang. Kalaupun berarti tidak perlu khawatir dong dengan Jokowi. Ada urusan apa khawatir dengan Jokowi? Betul. Kalaupun toh semua tokoh-tokoh itu tidak saling bertemu satu sama yang lain, mantan-mantan presiden terdahulu, negara kita baik-baik saja kok. Kalaupun toh saling bertemu sama yang lain, apakah semua persoalan selesai? Enggak juga. Enggak ada persoalan apapun. Jangan dipaksa untuk ketemu juga gitu loh, Bang. Kita harus melawan lupa. Bisa nggak kira-kira dulu? Tunggu dulu sebentar dulu, Abang. Silakan. Ya, politik Presiden Prabowo Subianto itu politik persatuan. Ya, dan kami PDI Perjuangan mengapresiasi hal itu. Ya, beliau membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak. Ya. Paradigma dominan beliau itu adalah kebersamaan dan kegotong royongan. Ya, dan saya kira hari ini memang itu yang harus dilakukan, terutama oleh partai-partai politik dan pendukung yang berada dalam koalisi pemerintahan ini. Tapi dikatakan, sampaikan tadi kami Mas Adi, PDIP pun tidak berani mengkritik pemerintah. Loh, dalam demokrasi dalam demokrasi itu kan boleh dong kita berada pada posisi ya tidak harus seragam, ya kan, tetapi bisa beragam kan begitu. Dan ya, senang. Ya, Chantal Mouffe ini seorang filsuf politik. Dia katakan apa? Demokrasi yang sehat itu bukan demokrasi yang memaksakan satu pihak atau beberapa pihak untuk seragam dengan yang lain. Ya, tetapi demokrasi yang memberi ruang untuk bisa beragam dan pluralisme itu diapresiasi. Kalau bicara PDI Perjuangan di DPR RI, saya sebut nama-nama nih ya, Charles Honoris, ya, Dolfi, ya, terus teman-teman di Komisi 6, ya, di Komisi 3, itu selalu kritis kok bicara soal kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto. Dalam hal misalnya tata kelola makan bergizi gratis, dalam hal misalnya KDMP, ya, dalam hal misalnya pelemahan rupiah hari ini. PDI selalu berbicara, tetapi karena keputusan tertinggi di Kongres kami,
itu membuat PDI memilih sebagai partai penyeimbang, maksudnya berada di luar kekuasaan yang memainkan dua peran sekaligus. Kalau menurut kami, kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahnya baik, benar, bermanfaat bagi rakyat, ya tentu harus kita dukung, kita apresiasi. Sederhana aja. Tetapi kalau ada hal yang perlu kita kritisi secara tajam. Itulah proporsionalitas dalam berdemokrasi. Jadi bukan oposisi biner vis a vis yang saling menegasikan atau yang saling meniadakan. PDI Perjuangan tidak ada dalam posisi itu. Kami di luar kok konsisten, ya, bukan tidak pernah diajak juga ke dalam. Tetapi ketika Ibu Mega dan PDI melihat bahwa ini semua partai politik sudah berkumpul dalam kekuasaan, lalu demi checks and balances, ya, perlu ada kanal-kanal formal demokrasi, ya, yang bisa menyambungkan apa yang menjadi aspirasi publik dan kebijakan publik ini. Dan PDI Perjuangan, kami happy kok berada di luar kekuasaan ini untuk memainkan peran sebagai mitra kritis dan mitra strategis, melakukan checks and balances. Adik-adik, malam hari ini, ya Ilona, ya Kaleli dan juga Bung Adi, malam hari ini kita bicara elektoral, kita bicara orientasi kepada politik kekuasaan. Itu di luar sana, kalau di televisi kita lihat, masyarakat Indonesia lagi susah, mahasiswa lagi demonstrasi, ya. Kapan kita fase menghadirkan solusi konkret buat rakyat ini? Ya, adik-adik ini, mohon maaf, adik-adik ini, Pak Jokowi dan Pak SBY ketemu. Adik-adik ini, selesai sudah. adik-adik ini berhak melihat bahwa ada jalan keluar yang baik untuk bisa menghadirkan masa depan Indonesia yang baik. Kan begitu. Mahasiswa untuk ketemu Pak Prabowo, Pak SBY dan Pak Jokowi, hadirkan dong. Hadirkan, baru selesai persoalan bangsa ini. Karena memang betul kata Bang Abalin, bahwa kita agak miris ketika memang ada Ibu Mega, tapi Pak SBY dan Pak Jokowi tidak hadir. Tidak hadir. Tapi kan ada Pak sebelumnya Jokowi, pernah digagas ada Pak ya, SBY, ingat nggak? Ibu Mega tidak hadir. Pernah nggak? Pernah Bisa digagas nggak coba kalau kita bicara soal bagaimana kepentingan bangsa ini, egonya saling diturunkan untuk bisa ketemu lah para pemimpin bangsa ini, duduk satu meja, bicara nasib bangsa ke depan dalam solusi-solusi yang sekarang ini kita butuhkan sekali, betul Bang? Ini ya. Jangan juga bermain kata-kata masih ada di sana, gitu ya, ada gagasan presidensial klub waktu itu ya. Artinya presiden yang sedang berkuasa akan mengumpulkan mantan-mantan presiden lainnya untuk bisa duduk bersama. Lah itu sudah dilakukan oleh Pak Prabowo. Sampai kemudian Bang Abalin keluar berganti presiden itu belum pernah terlaksana. Jadi saya beruntung ya Bang Abalin, saya menjadi narasumber di Kompas TV ini sejak zaman Pak Jokowi baru mau mencalonkan diri dari gubernur. Semua proses Pak Jokowi jadi presiden saya ada di sini. Bang Ansi Lema waktu itu menjadi presenter di TVRI. Saya yang sering jadi narsumnya. Karena kalau menurut saya ya, kenapa tadi kita sampaikan soal mereka duduk bareng. Kenapa partai politik tidak bisa bersuara misalnya? Waktu itu di 2014 hanya ada dua koalisi, Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Koalisi Merah Putih. Koalisi Merah Putih, ya, dan Indonesia Hebat. Waktu itu yang memenangkan pertarungan adalah PDIP. Iya. Ingat? Dalam satu malam undang-undang tentang Susduk DPR diubah. Seharusnya PDIP yang menjadi ketua DPR, tapi kemudian karena perubahan itu Golkar yang menjadi ketua DPR. Oke, baik. Jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana tiga kingmaker Prabowo, Megawati dan Jokowi mengusung pasangan capres-cawapres, dan kemana-mana saudara. Boleh lihat segala kembali. Ya. Mas Adi, ada tiga kingmaker, Prabowo, Jokowi, Megawati. Apakah memungkinkan masing-masing dari mereka mengusulkan capres-cawapres sendiri, atau akan ada yang beraliansi, satu yang ditinggal? Siapa yang tersingkir kira-kira? Saya kira ada 4 kingmaker, ada SBY dong. Apapun judulnya, Pak SBY itu adalah mantan Presiden Republik Indonesia yang saat ini juga cukup kuat posisinya di Partai Demokrat. Kalau saya boleh berharap, Ilona, dari lubuk hati yang paling dalam, maka 4 kingmaker ini harus bisa memajukan calon presiden di 2029. Mengingat ambang batas presiden 20% sudah dihilangkan. Jangan pernah takut kalah kok. Yang kalah pasti dirangkul oleh yang menang.
Jadi dalam sistem presidensialisme multipartai di Indonesia, di negara kita ini jangan pernah takut untuk kalah bertanding. Karena kan itu yang terjadi. Yang kalah bisa jadi Menko, yang kalah bisa jadi menteri, yang kalah bisa jadi komisaris dan bagi-bagi kekuasaan. Itulah yang saya berharap di 2029 empat kingmaker ini punya jagoan masing-masing. Jadi para relawan Pak Jokowi, kawan-kawan PSI, kalaupun toh tidak jadi duet Prabowo dan Gibran 2 periode, masih ada cahaya di ujung terowongan. Bisa maju Mas Gibran sebagai calon presiden. Kalah saya kira, kalaupun toh kalah, saya kira ada kemungkinan masih bisa rekonsiliasi dengan Pak Prabowo Subianto. SBY punya AHY, majukan sebagai calon presiden. Partai PDIP punya Mbak Puan, majukan. Atau calon yang lain, Bang Ansi, atau calon-calon yang lain. Bukankah dari dulu semua partai politik itu teriak ambang batas presiden 20% itu adalah dolim dan jahat, membatasi seseorang untuk bisa maju dalam pilpres. MK sudah kembali ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, menghilangkan ambang batas 20%. Apalagi yang kemudian ditakutkan oleh partai-partai ini. Dan seperti Pak Anies Baswedan, punya partai Gerakan Rakyat. Semoga lolos verifikasi faktual, bisa ikut pemilu dan bisa tanding di Lona. Inilah yang saya harapkan. Bukan berebut siapa yang menjadi calon wakilnya Pak Prabowo. Jadi coba saya ke Mas itu capek hati itu, Bang. Baik, Capek hati Jokowi gantung toh. bisa mengusulkan Gibran sendiri nih katanya. Mana? Sekali lagi saya sampaikan tadi, kami ini kan relawan Prabowo ya. Siapapun yang dipilih oleh Bapak Prabowo sebagai wakil pasti kita support ya. Dan saat ini Pak Prabowo masih tengah fokus menyelesaikan masalah-masalah yang lebih urgen. Jadi kami tidak mau membicarakan siapa wakilnya. Ya. Pak Wakilnya ada sekarang. Wakilnya sekarang Gibran ada. Belum mau pemilu 2029 baru pemilu kan? Nanti, Bang. Nanti 2029 ya. Kalau mau ribut masalah politik nanti 2027, 2028. Kalau sekarang ini masih prematur. Ya. Ini masalah bangsa ini masih banyak yang lebih penting yang harus diselesaikan. Masalah bangsa saat ini masih banyak yang harus diselesaikan dan itu urgen ya. Jadi ayo kita ini sebagai anak bangsa kita support, kita dukung Pak Prabowo dan Mas Gibran tentunya sebagai Wapres. Itu ngomongnya. Ya, supaya bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan maksimal. Jangan diganggu dengan isu-isu yang nggak penting. Nah, saya rasa itu ya. Jadi kami sebagai relawan tegak lurus Prabowo, siapapun nanti yang diusung oleh Pak Prabowo sebagai wakil, pasti kita dukung. Dulu Mbak, saya cerita lagi nih. Saya dulu itu sangat bermusuhan dengan Jokowi. Bahkan saya di penjara 1 tahun di zamannya Pak Jokowi. Tapi ketika Pak Prabowo dengan Pak Jokowi bergandengan tangan, ya kita siap komandan. Sama kita. Ya? Sama kita. Nah, gitu loh. Sama kita, Bang. Kita sama-sama. Baik, coba saya ke Bang Reli kalau gitu. Bang Reli, apakah Pak Jokowi itu concern soal threshold sendiri? Jadi dia bisa mengusulkan satu nama, misalnya Gibran yang Enggak. Pak Jokowi berpesan Regen tetap ya Prabowo Gibran. Tetap Prabowo Gibran. Kan bisa sendiri sebenarnya. Enggak, dari tahun lalu. Dari tahun lalu sampai terakhir kemarin hari Senin saya ngadep Bapak Regen Prabowo Gibran. Siap. Kenapa? Kenapa harus bersama dengan Prabowo lagi? Karena kita melanjutkan pembangunan dari zaman Pak Jokowi sampai dengan kabinet Pak Prabowo Gibran, ini terus akan kita lanjutkan sebagaimana nanti Pak Prabowo itu akan melanjutkan lagi jalan tol, bendungan, hilirisasi. Ini nggak cukup waktu 1 periode, harus 2 periode. Oke, baik. Coba saya ke Bu Leli, jadi kenapa kira-kira Gibran harus nempel terus sama Prabowo? Tadi terjawab dari jawaban Regen. Jadi Pak Jokowi sudah kasih pesan kan, sudah dijawabnya sendiri. Tapi kenapa Pak Jokowi harus memaksakan skenario tersebut? Nah itu tanya sama Pak Jokowi ya. Jadi kita memang harus menyadari bahwa makanya dalam teori peran itu dikatakan mengapa ia diributkan. Tapi Pak Jokowi bilang ke saya. Yang diperebutkan itu adalah sebentar Pak Elona. Jadi mau atau tidak mau berarti ya kalau sekarang ini manuvernya, saparinya Pak Jokowi itu adalah untuk PSI dan Gibran dikonotasikan seperti itu wajar. Kalau sudah ada pernyataan yang dinyatakan seperti itu tadi. Jadi takutkah dia untuk menjadi calon presiden? Takut nampaknya gitu. Jawabannya
Takut. Oke, baik. Bang Ansyi, kalau menurut Bang Ansyi sendiri, kenapa kira-kira Pak Jokowi ingin sekali tetap bersama dengan Prabowo Gibran? Kalau kata Bu Leli, ini ada rasa takut katanya. Ya, PDI Perjuangan membatasi diri dan sangat tidak berkepentingan untuk bicara 2029 malam hari ini. Karena menurut kami belum pada fasenya itu. Ya, belum pada fasenya. Ya, PDI Perjuangan mendapatkan mandat ya menjadi partai pemenang pemilu legislatif. Ya, kami sekarang berusaha untuk menjawab apa mandat yang sudah diberikan kepada kami. Dan kami berharap juga teman-teman partai politik yang menjadi pendukung kabinet Presiden Prabowo Subianto ini solid membantu Presiden Prabowo Subianto. Ya, itu ya, dan saya kira itu juga harapan dari Bang Iwan dan juga teman-teman yang menjadi pendukung Pak Prabowo Subianto, kan begitu. Hari ini nih yang kita butuhkan itu adalah kontekstualitas dalam menjalankan politik pemerintahan kita ini. Jadi sense of crisis itu harus betul-betul tercermin dalam para pemimpin kita. Sense of urgency, skala prioritas apa yang harus dilakukan itu harus betul-betul tampak lewat pemerintahan ini. Kan begitu? Jangan sampai hari ini Presiden Prabowo itu lagi dikritisi oleh para mahasiswa, tetapi koalisi sendiri itu memainkan agenda masing-masing. Kan presiden ini kan membutuhkan soliditas, membutuhkan loyalitas, membutuhkan sinergitas, ya sehingga kemudian apa? Supaya urusan-urusan tadi hal-hal harga-harga barang yang naik, BBM non subsidi yang naik, ya stabilitas mata uang ini juga semakin baik. Jangan dikecilkan loh. Ini masalah real bangsa. Koalisi sedikit lagi. Sedikit. Karena ini ada adik-adik mahasiswa, begini ya. Ya, ini ada Adi juga dosen ya. Saya selalu bilang, ya, politik itu bukan hanya sekedar who gets what, when, and how. Seperti kata Harold de Laswell. Sekedar siapa mendapatkan apa, bagaimana, dan apa caranya. Itu bukan politisi negarawan. Baik. Ya, politisi itu juga berpikir tentang bagaimana kerja menjawab persoalan rakyat. Itu yang hari ini kami lihat, ya. Itu yang belum terlalu nampak cukup kuat. Baik, Bang Ansyi, saya tangkap silakan. Kenapa teman-teman semua tahu bahwa seorang Menteri ESDM menghadap Presiden Prabowo Subianto itu lebih dahsyat daripada orang minum obat pagi satu, siang satu, sore satu, malam satu. Hampir setiap jam dipanggil oleh Presiden Prabowo. Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Soal apa? Soal konflik di kawasan. Alhamdulillah Allah mentakdirkan Prabowo dengan begitu jernih mengangkat dan menetapkan Bahlil menjadi Menteri ESDM. Kau bisa bayangkan bagaimana dalam situasi kawasan seluruh dunia minyak mentah itu naik di seluruh dunia. Akibat perang Iran. Alhamdulillah kemarin sudah kelar nih, insya Allah ya. Tapi BBM subsidi tidak bergerak. Kenapa? Pemerintah berpihak kepada kepentingan rakyat. Saya juga mau bilang, coba center di kamera di sini. Tanggal 3 Maret 25 kemarin, Jokowi bilang, Bang, dia panggil saya Bang. Bukan Bang, Pang. P-A-N-G, Pang, Prabowo Gibran. Sampai selesai. Saya bilang 2 periode Bapak. Pakus. Baik, kita jadi lanjut jangan lagi khawatir nanti, Bang. itu barang ya. Baik, kita lanjut lagi nanti bersama kami di Bola Liar. Bu Leli, singkat saja supaya nggak jadi bola liar. Jadi safari politik Jokowi dan manuver Gibran bagian dari konsolidasi politik 2029 bukan menurut Anda? Itu bagian yang tidak bisa kita bantah. Itu bagian ya, karena tadi dari pernyataan teman-teman relawan juga sudah menyatakan itu kan. Jadi jelas. untuk PSI supaya bisa booming ya Mas ya, supaya apa? Karena kan mereka belum menembus parliamentary threshold hari ini kan. Dan itu upaya yang memang politik itu kan by design saya bilang harus terstruktur dibangun.
manuvernya harus dibangun, safarinya juga harus dibangun. Dan kita menyambut baik ya siapapun yang akan menjadi calon presiden atau calon wakil presiden ke depan. Bila perlu yang ada di ruangan ini nanti mereka berenam nih barangkali salah satunya tahu kan. Kami tetap artinya semua anak bangsa harus diberi kesempatan yang sama. Jangan tadi dinyatakan oleh Bang Iwan ya. Katanya Pak Jokowi itu membangun imajinasi kita dari bukan siapa-siapa bisa jadi presiden. Meskipun di ujung jabatannya dibangun juga imajinasi yang lain. Untuk jadi wakil presiden harus dari anak presiden misalnya. Jadi hal ini tidak boleh terjadi karena semua anak bangsa itu punya kesempatan yang sama. Hari ini dengan presidensial threshold yang sudah tidak lagi ditentukan, kita berharap semuanya bisa sudah ditangkap poinnya. Sekarang saya ke Mas Salim, pertanyaannya sama. Jadi ini merupakan konstelasi politik 2029 yang dilakukan oleh Gibran juga Jokowi. Siapapun yang nanti akan berkontestasi, baik itu Pak Prabowo, Mas Gibran, ataupun misalnya nanti ada Mas Ahaye, terus kemudian ada KDM misalnya, ada Anies Baswedan, Mbak Puan dan sebagainya. Silakan mempersiapkan diri. Itu hak untuk setiap partai menyiapkan calonnya gitu. Tapi bagi saya sebagai Waketum RPGM ataupun founder Mari Kita Bahas, saya kira hari-hari ini kita masih ingin menjawab semua persoalan yang ada, yang hadir dan terus disuarakan oleh masyarakat, oleh teman-teman mahasiswa, bahkan oleh netizen di luar sana. Dan saya kira hari ini Pak Prabowo masih terus menuntaskan semua janji-janji politiknya. MBG harus terus diperbaiki, dikembangkan, bahkan terus berkelanjutan. Terus kemudian ada KDMP, bagaimana kita membangun desa-desa di Indonesia dengan ekonomi kerakyatan. Terus kemudian ada juga KNMP atau Kampung Nelayan Merah Putih, di mana Pak Presiden itu ingin membangun dari pesisir agar anak-anak pesisir, masyarakat pesisir itu juga mempunyai ekonomi yang sama. Terus juga kita juga pariwisata juga mendukung dan terus devisa kita. Terus juga jangan lupa bahwa sampai hari ini defisit anggaran kita masih dijaga oleh Presiden di bawah 3% dan juga BBM kita yang kemarin misalnya bicara soal kenaikan harga Pertamax, tapi jangan lupa bahwa 2 bulan kemarin Pertamax itu ditahan, Pertalite sampai hari ini nggak pernah. Itu Menteri SDM itu. Coba saya jangan lupa bahwa kita harus fokus dengan semua persoalan yang terjadi hari ini, bukan cuma apa yang ingin dicapai nanti di 2020. Saya ke Kang Semar kalau begitu. Dengan kepastian 2 periode Prabowo Gibran, apakah ini juga menjawab bola liar adanya kerenggangan antara Prabowo dengan Jokowi? Oh itu sederhana sekali. Datangnya Mas Didit sudah terjawab situ. Mas Didit kemarin datang sudah terjawab bahwa tidak ada kerenggangan. Tidak ada kerenggangan. Ini besti nih. Nah kalau misalnya saya kasih tahu Ilona. Berarti menjawab asapnya dong. Sejak 2024 ketika Gibran dilantik sebagai wakil presiden, sejak itu dia tidak ada setiap langkahnya tidak koordinasi dengan Pak Prabowo. Setiap langkah wakil presiden selalu diketahui oleh Presiden Prabowo. Jadi kalau kemarin itu dianggap manuver, itu salah kaprah. Nah saya mau menyampaikan begini, memang Pak Jokowi ini besar sekali dia. Jadi setiap gerakannya selalu dicermati dan selalu menciptakan sejarah baru. Kalau misalnya dia menciptakan sejarah dari tukang kayu, rakyat biasa menjadi presiden, akhirnya tercipta sejarah juga. Ternyata anak presiden bisa juga menjadi wapres. Yang sebelumnya juga banyak juga mantan-mantan presiden yang berupaya Bang, tapi nggak berhasil. Nah mungkin dia akan ciptakan juga nanti bahwa ada wapres yang bisa mencalonkan 2 kali terpilih Bang. Itulah Prabowo Gibran. Saya ke Mas Kurniawan, jadi kalau memang tidak ada kerenggangan, toh buktinya melakukan safari politik tuh. Gibran wakil presiden ya dengan Pak Jokowi. Sampai saat ini kan Gibran ini kan belum punya partai nih. Ya Allah. Pak Gibran ini partainya apa kita belum tahu nih. Ya. Jadi kalaupun Pak Jokowi yang penting nggak sen kiri belok kanan, nggak ada masalah. Ya. Silakan saja Pak Jokowi mau jalan-jalan kemana saja, silakan. Yang penting Pak Prabowo saat ini tengah fokus membenahi kerusakan-kerusakan negeri ini. Ya, jadi bagi kami sebagai relawan Prabowo. Siapa yang bikin rusak Bang? Ya, siapa yang bikin rusak? Yang bikin rusak? Koruptor, mafia, itu yang musuh kita. Di sini gua senang. Ya? Jadi kerusakan yang diakibatkan oleh koruptor dan mafia itu yang kita jadi musuh.
Pak Prabowo. Jadi nggak ada urusannya dengan Pak Jokowi. Simpulannya dari Mas Adi, beneran nggak ada kerenggangan karena buktinya ada safari politik lalu kemudian Didit juga dikirim ke Solo. Saya kira Pak Prabowo Subianto tidak akan pernah terganggu dengan safari dan manuver politik siapapun. Karena saya kira sebagai petahana Pak Prabowo Subianto sudah mengkalkulasi rasa-rasanya kalau Pilpres di 2029 dengan santai-santai saja Pak Prabowo akan memenangkan pertarungan politik. Nah, yang kedua begini, soal safari politik Pak Jokowi itu saya kira ini adalah semacam pertaruhan politik bagi Pak Jokowi. Apakah setelah tak lagi jadi presiden, Pak Jokowi itu akan tetap sakti mandraguna atau justru sebaliknya? Pertaruhan politik itu akan diuji pertama kepada PSI, yang kedua adalah kepada Gibran Rakabuming Raka. Bang Semar dan Regan belum menjawab sebenarnya, termasuk Prof. Muhtar Ngabalin belum menjawab. Andai Pak Prabowo tidak dengan Mas Gibran di 2029, kira-kira Pak Jokowi dan Mas Gibran itu apa sikap politik? Manuver politiknya. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah di studio. Saya masih Targan pamit. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Anda telah menyaksikan Bola Liar.